pernah menjual satu properti. Oke. Saya nggak sebut nama jalannya. Ya, setuju. Ya, pasarannya di sana itu di bawah 20 juta. Oke. Tapi dia berhasil menjual dengan harga 40 juta. Dan apa kabar RB People? Hari ini kita berjumpa lagi di acara podcast yang berikutnya. Berapa waktu lalu, sekitar 6-7 tahun lalu, saya bertemu dengan dua orang di kantor saya dulu. Dan hari ini kantor dia menjadi luar biasa sekali. Dan hari ini kita kedatangan mereka, kita akan mau tanya mereka, kita akan korek mereka kenapa sih dalam waktu 5-6 tahun ada pertumbuhan, ada growth yang signifikan di kantor mereka. Apa kabar Ibu Lili dan Bapak Chandra? Selamat pagi Pak Andi. Bajunya kuning hitam curiga nih. Bersama dengan logonya itu. Berusaha menyesuaikan. Thank you kok Ci udah datang di podcast kita ya. Kita ngobrol-ngobrol nyantai aja. Kita mau ngasih tahu teman-teman RB gimana sih supaya mereka bisa seperti lu berdua gitu ya, yang cetar membahana begitu sih. Oke, kita mulai ya Kak ya. Kok Ci, lu sebelum bikin kantor properti emang usaha lu apa sih? Ibu RT. Oke. Kalau sebelum buka kantor, saya dan Lili kita sama-sama jadi agen properti juga ya. Oh, lu udah kenal duluan? Udah kenal duluan. Oh. Ya, kita jadi agen bareng-bareng ada 4-5 tahun ya. 4 tahunan. Ya. Di brand yang sama. Di brand yang sama. Oh. Maksudnya 4 tahun itu lu nggak pindah-pindah, tetap stay di brand yang itu? Tetap. Ya. Wow. 4-5 tahun. Tahun kapan itu kok? 2012 sampai 2015 ya. Wah, ya. Itu properti lagi rame dong? Lumayan rame. Lagi boom banget ya? Ya. Nah, kok sebelum lu di agen itu lu jadi apa kok? Sebelumnya gua sempat di satu perusahaan manufaktur kabel. Ya. Gua jadi direktur pengembangan research and development di sana. Nah, lu udah sempet ke posisi yang bagus dong jadi direktur di situ ya? Terus lu jadi agen, lu masih di kerjaan, nyambi atau udah benar-benar lepas? Enggak, kebetulan perusahaannya itu pemegang saham utamanya memutuskan untuk menjual perusahaannya, jadi ya kita waktu itu selesai. Lu pas masuk kantor agen tuh ketika usaha lu selesai? Ya. Nah ini menarik nih, lu udah direktur men? Bener gak? Jadi agen kan begini lagi nah. Enggak juga sih. Gimana perasaan lu tuh? Sebetulnya agen properti itu enggak yang kayak gini juga gitu. Kita sebagai agen pun kita kan sebagai konsultan. Gitu. Tapi kan waktu direktur malu misalnya ngomel-ngomel. Sekarang jadi agent lu pernah diomelin dong? Atau pernah orang yang nggak cocok sama lu kan pasti ada? Jadi direktur pun kita juga berhubungan dengan klien kan. Oke. Ya, tetap saja kita berhubungan dengan klien. Jadi nggak ada apa ya superior effect lu tuh dari direktur ke agent jadi aduh gila kerjaan kayak gitu nggak ya? Karena ya kalau misalnya saya pikir gitu ya, agen properti itu dia memberikan jasa orang lain, orang lain yang butuh agen properti. Iya, betul. Dan kita mengemis-kemis ke pemilik rumah atau ke pembeli rumah. Betul. Nah kok lu jadi direktur, jadi agen, berarti kan lu harus mulai melakukan aktivitas sebagai agen lagi dong. Meskipun lu kenalan lu bagus lah, pasti lu punya network dan segala macam. Tapi kan ini bisnis yang berbeda, lu mencari listing. Jalanin lah. Jalan dong. Harus dong. Oke. Ya. Sempat ada gimana nggak? Enggak gimana. Mulus aja jalan lu. Oh enggak, maksudnya kesulitan ya sama seperti yang agen-agen alami pada umumnya lah. Itu kan semuanya proses yang harus dijalani oleh semua agen. Yang mulai dari awal. Oh pernah juga lo susah cari listing agak ditolak atau orang? Pasti ada. Oh ada juga? Pasti ada. Oke. Itu akan menolak. Siapa? Lu nya menolak? Oke, gua ke Cilili dulu. Lu kan beda nih. Kalau si Kocan kan backgroundnya direktur dan kerja dan akhirnya pindah ke agen properti. Lu jadi ibu rumah tangga. Kenapa tidak agen properti? Gak ada kerjaan lu, bosen? Kayak mencoba hal yang baru kali ya di izin properti dan ternyata
sangat-sangat senang sih, karena kan kita free time banget ya sebetulnya. Oh, free time. Waktunya bisa kita bebas. Bukan berarti free time itu, tapi ya bukan berarti nggak full time ya, gitu. Nah, saya bisa mengatur semua jadwal mau pagi, mau siang, atau mau sore untuk ketemu sama klien. Itu yang membuat kayaknya saya senang deh gitu. Kemudian juga ketemu sama orang baru, klien baru dengan karakter-karakter yang baru, itu juga membuat jalan sendiri ya gitu untuk di. Berarti lu gara-gara memutuskannya di agent properti karena lu mungkin senang ketemu orang gitu kan? Iya. Nah lu apa kok? Memutuskan jadi agen Kan banyak tuh, lu bisa jadi apa lagi dong? Apalah, insurance ke, MLM ke, atau balik lagi as a professional? Sebetulnya ya mau disebut kebetulan ya kebetulan. Waktu itu kebetulan lagi ngobrol sama temen, kebetulan dia juga baru join ke agent itu. Oh lu di Rewat juga dulunya kok? Kan memang di Rewat bareng ya. Ya, di Rewat juga. Iya, memang di Rewat. Oke. Berarti lu ketemu sama Cilili di Rewat? Betul. Sebelumnya lu nggak kenal? Enggak. Wah beneran? Kok kalian bisa bikin kantor bareng begini? Sebelumnya nggak kenal? Ya kalau misalnya teman sesama kantor, ya memang hubungan kan harus baik ya. Iya. Gitu. Nah, sebelum ke kantor nih, kita pending dulu ke kantor. Kok lu jadi agent, kebetulan ada ngobrol, dia join di Rewat dan akhirnya lu memutuskan Rewat. Dasar lu apa kok? Tadi kalau Cilili pengen ketemu orang, seneng ketemu orang. Kalau lu dasarnya apa jadi agent properti? Dasarnya karena ya tadi diajakin sama teman. Oh dasarnya diajakin, nggak apa-apa lah nyoba-nyoba. Ya karena kan waktu itu masih kosong, masih vakum kan setelah yang perusahaannya bubar. Memang lagi vakum. Kebetulan diajakin sama teman bergabung ke Rewat, bisa bergabung. Ternyata ya yang tadi enak juga gitu kerjaannya, seneng gitu, ketemu banyak orang. Duluan siapa kok? Duluan ini. Yang dia? Oke. Menarik nih ya. Kita tanya kenapa kalian bisa, kan dari kantor agent itu kan banyak agentnya dong, bener nggak? Tapi kenapa kalian yang bisa cocok dan bikin kantor? Nanti kita akan bahas ya. Tapi saya mau korek dulu yang lain. Oke, berapa tahun kok? Lu sama Cilili 5 tahun kan? 4-5 tahun? Sekarang berarti Nggak, waktu jadi agent properti? Kita 2000 sampai 2015. 2015 dari 3 tahun. 2012 sampai 2015. Oke, 3 tahun lu ketemu di agent properti, jualan nggak? Makanya sekarang bikin kantor, jualan. Waktu itu lagi ramai banget ya, 2012 sampai 2015 itu lagi gila-gilanya ya. Lumayan sih. Harga waktu itu lagi digoreng-gorengnya ya, sampai naik ke atas terus. Sempet digoreng harga. Lagi digoreng dari tahun 2011-2012 ya kayaknya digoreng harganya. Nah 2015 kayaknya udah mulai stuck sih sebetulnya untuk harga ya. Dari 2014 sudah ada turun sih sebenarnya. Bukan turun tapi udah stuck berdiri. Itu di 2014. Gitu. Nah lu kok kalau lu kok jualan kan, jualannya pasti banyak. Gede mana sama gaji lu di direktur kok? Pertanyaannya kok dalam banget. Supaya teman-teman tahu nih, agent properti menarik nih. Penghasilan cukup. Ya kamu ngomong. Cukup pas-pasan. Butuh apa? Butuh ya. Butuh apa cukup. Kok lu 2012 sampai 2015 lu sama Cilili di agensi properti itu kan, akhirnya lu memutuskan untuk bikin kantor kan? Berapa lama lu bukan berapa lama deh, pertanyaan gua diulang. Kenapa lu memutuskan untuk bikin kantor? Pertanyaan susah. Nggak susah sih. Jadi ada jadi kita melihat arah dari kantor lama kita itu nggak sesuai dengan visi misi kita berdua gitu. Lu waktu bikin kantor langsung berdua kan? Atau ada lagi? Ada, kita bertiga ya. Awalnya bertiga dulu. Ya. Oke, gitu kan. Ya. Nah teman-teman, saya bertemu Coach Chandra. Ketemu lu apa ketemu Cilili? Apakah gua ketemu dua-duanya? Ketemu lu mah pasti lah, gua inget kok. Ya, waktu di daerah Dakota ya. Iya, di Sukaraja. Iya, Sukaraja. Ada Cilili nggak? Nggak ada deh kayaknya. Kalau Dakota mah. Ya. Ini ketemu gue dulu berarti. Ya. Coach Chandra waktu itu tuh bilang kata-katanya masih inget gua kok. Itu 2015, berarti sekarang berapa tahun? 7 tahun tuh. Tapi gua masih inget tuh kok.
gue mau bikin kantor, isinya kantor orang-orang yang lebih anak-anak muda semua. Itu kata-kata lu kok. Dan hari ini happen, sesudah kantor itu buka gue ngeliat iya sih. Muda terus kan kitanya. Kecuali ini enggak. Iya sih, pada waktu Muda itu kan kitanya. orang-orang muda yang ada di tempat lu ya kok ya. Iya lebih muda dari kita semua. Iya sih betul. Tapi pada saat itu kok Ci, sepengetahuan gua kan kantor agent kan umurnya agak tua-tua. Kecuali yang kuning ya, kuning banyak mudanya kan. Selain yang kuning kan lebih banyak yang tua-tuanya waktu itu. Sebenarnya sih nggak muda-muda banget ya. Di kita udah umur 30-40an juga. Iya, akhir-akhirnya sih. Iya. Waktu 5 tahun yang lalu berarti lebih muda. Iya, 20-an kan. 20-an kan. Itu 7 tahun lalu sih. Iya, berarti 7 tahun yang lalu berarti lebih muda. Udah, pada saat yang ada kantor agent udah umurnya udah. Iya, 30-an lah. Waktu itu kita masih 30-40-an. Emang sengaja lu cari yang muda? Kebetulan lingkaran lu masih anak muda kali ya? Enggak juga. Kita nggak sengaja cari yang muda. Oh nggak sengaja cari yang muda? Nggak sengaja cari yang muda. Oh, kok bisa? Kita maunya yang lebih muda dari kita. Cuma Maunya kalau pacaran misalnya, muda. ya. Cuma kalau misalnya memang ada yang melamar jadi agen dan memang qualified, why not? Ternyata dapatnya yang lebih muda. Sebagian besar lebih muda. Oh makanya lu waktu itu bilang ke gua nanti kantor gua muda-muda semua gitu kali ya. Lupa ya kok, lu ngomong itu gua. Lupa ingat. Bagian aku yang diingat gitu. Lupa ingat. 7 tahun lalu. Ya kan itu pertama kali gua sama lu berarti kok. Ya kan kok, waktu lu masih muda kan? Sekarang masih muda ya Ci ya. Kok waktu lu 2012 dan 2015 memutuskan bikin kantor lu ya udahlah udah tahu orang-orang teman-teman kantornya mereka Rewet Sukajadi ya. Jadi kalau kalian mau join ya carilah mereka. Carinya di mana gampang. Di IG, di marketplace banyak muka-muka beginian. Nah, teman-teman, kita mau tahu lebih dalam lagi. Kenapa sih lu milih yang kuning? Kan tadi Kocan bilang lu dari kuning. Nah bosen emang kuning-kuning terus. Enggak sih. Tapi lu sempat ada milih ke brand lain? Nanya-nanya sempat kali. Sempat bertanya sama brand lain. Tapi kayaknya masih cinta sama yang kuning. Kenapa tuh? Kalau boleh teman-teman tahu kenapa lu cintanya kuning gitu? Mas. Jadi kita itu sempat survei ke merek-merek lain ya. Termasuk yang di Bandung pun ada dan yang di Bandung pun tidak ada. Oke. Sempat, gitu. Jadi sempat lumayan putar-putar, milih-milih. Berapa lama lu kok dari memutuskan, yes, Lifang, gua mau bikin kantor, kita bikin kantor sama-sama? Kan nggak langsung dong. 3-4 bulan? 3-4 bulan. Oh, lu survei semua gitu? Iya. Oke. Kok Chandra, Cilili, lu kan waktu memutuskan bikin kantor kan nggak serta-merta besok langsung buka kantor dong, bener nggak? Pasti lu ada waktu mau cari kantor lain mungkin. Ada nggak sih? Berapa lama dulu kok lu berdua memutuskan sampai akhirnya lu balik lagi ke kuning? 3-4 bulan itu loh, kurang lebih sebelum kita memutuskan buka kantor sendiri. Dan lu sempat nyari-nyari dong informasi? Sudah dong. Jadi kita memutuskan buka kantor sendiri, lalu ya diantaranya lah, ya total prosesnya 3-4 bulan. Ya dimana 3-4 bulan itu kita sempat memikirkan apakah kita mau buka brand sendiri. Oh sempat kepikiran juga? Sempat kepikiran juga. Jadi Okay. semua alternatif memang kita pikirkan, gitu. Masuk apa plus minusnya gitu ya. Malahan sebetulnya ini nggak banyak orang yang tahu, tapi kita sebetulnya sudah sempat untuk memilih brand lain. Oh, sempat nggak ke kuning dulu? Sempat nggak ke kuning dulu. Wow. Ya, sempat bayar sampai kita bayar, tapi bayar setengahnya lah. Setengah seperempat sih. Seperempat ya. Lumayan juga sih. Dan lu akhirnya balik lagi ke kuning. Balik lagi ke kuning, betul. Padahal kuning bukan opsi utama lu waktu itu. Kuning opsi kedua ya. Nah ini menarik nih. Why? Jadi waktu itu memang ada orang dari Rewet Pusat gitu ya, yang kita ngobrol banyak juga sama dia gitu ya. Tapi kita ngobrol banyaknya itu justru sesudah kita milihnya sudah bayar itu ngobrol dengan orang Rewet Pusat ini, dan dia ngomong satu hal yang betul-betul ke kita itu, oh iya ya gitu. Tuh kok boleh tahu nggak kata-kata? Jadi dia itu ngomong kalau misalnya kita mau berkembang, ya, bergabunglah ke perusahaan atau brand yang memang subur di mana-mana.
Memang subur. Oh. Gitu. Dan riwayat emang banyak ya. Dan riwayat memang ya, sampai sekarang pun riwayat Berapa? top brand ya. Berapa banyak kantor mereka? 160 lebih Di Indonesia. Indonesia. Dan kalau misalnya bisa dicek juga gitu ya di website di Riwayat Indonesia sendiri gitu. Riwayat itu kan waktu itu tahun 2015 sudah menjadi top of mind ya, dapat penghargaan top brand waktu itu berapa tahun berturut-turut ya, sudah 4 tahun berturut-turut. 15, 16 berikutnya gitu. Ya. Dari sebelum 15 sudah dapat. Oke. Sebagai brand yang paling dikenal masyarakat Indonesia. Jadi kita juga mikir waktu itu ya ini ada satu pilihannya, satu brand yang sudah paling dikenal, lagi brand yang nggak ada orang kenal di Bandung. Karena belum ada di Bandung yang lu Karena pilih belum itu ada di kan. Bandung yang kita pilih. Kita pilih waktu itu karena ya menurut kita sistemnya bagus gitu. Tradingnya bagus. Ya. Kita mikirnya kesana. Cuma belum ada yang kenal. Ya. Nah, gua agak tertarik sama statement lu kok. Si Ray White kan nomor 2. Waktu itu pilihan nomor opsi kedua. Iya. Berarti waktu lu memutuskan yang pertama ini lu belum ada obrolan dengan si kedua kan? Sudah ngobrol tapi bukan dengan orang itu. Oh, ketika begitu lu udah milih lu ngobrol lagi lu malah aha gitu kan? Ya. Kalau lu pertama lumayan 50 jutanya bisa buat traffic rumah. Oke, balik lagi teman-teman ke Cirili ya. Ci, udah nih lu pilih ke Riwayat. Clear ya. Akhirnya lu memutuskan untuk pilih 3-4 bulan kan? Ya. Di masa itulah kita bertemu kali ya. Ya. Di masa itu lu langsung atau lu suka jadi karena emang kantor lu mau di Sukajadi? Atau lu nyari-nyari tempat dulu? Waktu itu kebetulan Langsung Sukajadi? nyari dan salah satu yang teman kita itu memang atasnya kan waktu itu kafe ya di bawah. Iya betul. Nah, jadi salah satu anaknya kerja di kafe itu, kemudian atasnya kosong. Jadi kita akhirnya ya udah ambil bagian atasnya untuk Sukajadi. Gitu. Memang awalnya juga kita memang nyari untuk yang di daerah atas ya, Bandung Utara. Oh emang lu dari awal memang berdua ngejarnya ke utara? Iya. Gitu. Pas kebetulan dapet lokasi di situ, ya udah jadi kita ambil. Berarti lu mulai start 2015 dong? Ya. Sekarang udah 2022, 7 tahun. Iya. Lumayan hebat dong kok. Karena saya ngelihat di masa 5 tahun itu banyak kantor yang datang dan hilang. Iya nggak? Lu termasuk yang eksis dong gitu kan? Kayaknya kantor lu juga yang lama kayaknya udah nggak ada ya? Ya. Ya kan sudah nggak ada kan sekarang kan lu itu masih eksis. Nah, gimana cara lu mempertahankan bisa eksis begitu loh? Kan nggak gampang bikin kantor, karena kan orang semua. Ya kan lu bisa mempertahankannya gimana nih Ci? Kalau menurut saya sih kayaknya pendekatan secara people to people ya. Dengan marketingnya, kemudian dengan klien, dengan staff, kayaknya itu sangat dibutuhin ya gitu. Karena kan memang bisnis ini adalah bisnis jasa, berarti kita harus bicara dengan orang sih. Nah itu yang mungkin paling, kalau buat saya itu paling penting ya. Berarti di kantor lu ngobrol bonding sama agent kan macam lumayan oke dong. Iya. Sangat penting. Penting sekali ya. Siapa nih di antara kalian berdua yang lebih itu? Mama. Banyak Bu Lili. Lebih banyak Bu Lili. Powernya kelihatan. Oh gitu ya. Ada power mama. Kok kalau lu bikin kantor, kalau gua kan sendiri nih, jadi kan gua segala gua kerjain sendiri nih, kan. Termasuk ide juga sendiri dong. Kan ada Sang istri jualan. Kejar sekarang ya. Nah, kalau lu berdua manage kantor, gimana cara ngebaginya kan? Supaya gini maksud gua, jangan agent ngomong ke Coach Arna begini, ngomong ke lu beda. Akhirnya lu yang berantem sendiri, dipingpong sendiri. Karena sometimes kan begitu. Atau nggak ada di lu? Selalu ada sih. Selalu ada kan? Tapi kita berdua sudah ada komitmen lah. Dari awal ya apapun yang dibutuhkan Lili, saya harus support. Dan sebaliknya. Nah, lu ngebagi tugasnya gimana? Ada pembagian tugaskah yang jelas di? Secara garis besar sih kalau untuk handle marketing kita berdua bareng sih. Saya lagi nggak sempat, dia nggak sempat ya saya. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk operasional kantor sendiri ya kita. Oh, lu split begitu biar jelas, ya, nggak banyak operasionalnya. Dan teman-teman bagi yang belum tahu Riwayat Sukajadi ya, 7 tahun yang tadi Cilili sama Coach Chandra, kalau gua ngelihat di medsosnya dia ngeri. Top 5 selalu ada mereka semua ya, Ci.
Lu ceritain dong Ci, Rewet Suka Jadi prestasinya kayak gimana nih? Ya puji Tuhan sih, selama ini untuk di Rewet Suka Jadi sendiri kita selalu mendapatkan top 5 secara regional ya. Regional itu selain Jakarta dan Bali ya, Jabodetabek. Oh, selain Jakarta, Bali. Terus berarti lu lawan lu apa? Bandung? Semarang, Surabaya, ya. dan kota-kota lain sih se-Indonesia. Segitu lu masih bisa top 5? Iya. Puji Tuhan. Hebat dong. Hah? Berarti lu lawan berapa kantor kira-kira kok? Kasaran lah. 100 kantor di luar region. Di luar Jabodetabek dan Bali. 100 lebih, lu bisa top 5. Ya. Nah, kita pulang, juga terakhir saya makan kalau gitu kok. Gede nih, berarti cuan. Nah, kemudian puji Tuhannya lagi kita pernah 2 kali juga secara nasional. Kalau secara nasional berarti sudah masuk yang top 20 ya. Top 20 secara nasional. Nasional itu berarti termasuk Jabodetabek. Lu Jabodetabek kan ngeri-ngeri jualan rumahnya kan, lu masih bisa. Wow. Kita dapat 2 kali. Tahun berapa itu, Ci? 2017 ya. 17 18. Kemudian 2021 kemarin. 2020 kemarin. 2020. Dapat 2020. Nasional juga? Ya. Kita Tapi lupa. Bisa dilihat di sosial media. Ya. Oh, gila ya, hebat lo ya. Dan kalau misalnya untuk ukuran dibandingkan dengan yang sesama di Bandung sih, kita 5 tahun terakhir masih yang jadi nomor 1 sih ya. Oh ya? Ya. Kalau ngomong ranking di Rewet, lu berdua nomor 1? Untuk di Bandung. Iya, Bandung. Ya. Wow. Ya, kalau untuk yang nasional, memang secara regional itu memang kita bersaingnya dengan Bali, kemudian Surabaya, kemudian Bali, Surabaya, Semarang, Solo biasanya. Oh, mereka juga lumayan oke. Iya. Apa dong tipsnya lu bisa pegang kantor sampai begitu? Lawan ratusan men. Kalau cuma 1-2 sih gampang. Ini ratusan loh dan beda kota. Tipsnya ya banyak berdoa, jangan itu. Itu semua tahu. Itu satu. Jadi setiap kali weekly meeting pasti kita jangan berdoa. Oke. Dan jangan pernah putus asa, selalu berjuang. Bisa banget sih. Apa itu kok? Karena saya percaya gini kok, man behind the gun. Semua company pasti ada behind the gun-nya yang bisa membuat sesuatu beda dari yang lainnya. Ya kan lu bilang kan, kantor Rewet juga ada sekian, tapi kan lu bisa leading. Ya kan hari ini juga kantor Rewet lebih dari 5 kan? Ya kan lebih dari, ya udah di Bandung gitu kan udah lebih dari 5. Apa sih kok? Apa sih? Atau dukunnya di mana deh gitu kok? Yang tadi seperti bilang, kalau misalnya bisnis agen properti kan bisnis jasa ya. Oke. Ya bisnis jasa itu berarti bisnis manusia. Ya SDM. Jadi yang kita fokuskan adalah gimana supaya SDM di kantor kita itu bisa lebih bagus. Dengan pendekatan mak-mak itu. Satu pendekatan antara people dengan people. Tapi juga tentu harus ada training. Gitu. Oh, lu lakukan juga training kok? Harus. Skillnya harus ditingkatkan. Setiap minggu kita usahakan ada sesuatu yang baru yang mereka bisa pelajari. Oh, berarti lu ada meeting kok? Selalu ada meeting setiap minggu. Bagus dong. Itu wajib. Kalau meeting itu wajib. Wajib hadir. Karena meeting itu yang menurut kita menjadi kunci ya sebetulnya. Seminggu sekali kan? Sebenarnya cuma seminggu sekali ya kita untuk meeting untuk datang gitu. Jadi kalau misalnya meeting aja nggak datang ya kita juga bingung. Ya. Ya betul. Dan kita kebanyakan menerima marketing itu yang sama sekali dari nol. Oh, lu mainannya dari nol, ya. Nggak yang udah jago jualan pindah ke lu. Yang udah jago pun ya kita terima juga gitu. Maksudnya persentasenya jauh lebih kecil. Ya kita terima dari nol, ya kita didik dari awal gitu. Makanya saya bilang training itu sangat penting. Oh, berarti hebat dong. Ya. Hebat dong. Dari nol tuh nggak gampang. Meskipun yang jago juga berarti jago, beda kantor belum tentu gitu kan, beda gaya, beda tentu. Tapi kan yang ngelatih dari nol tuh nggak gampang. Banyak ngurut dada makanya. Iya nggak? Kita cukup selektif juga sih ya menerima marketingnya ya. Kita juga ada tes yang khusus sendiri. Ada tesnya. Oh, ada tesnya. Ya, ada wawancara. Oh. Hari ini ya lu kan udah jago nih, Ci. Ya kan kantor lu udah hebat kok.
Lu masih butuh tim nggak sih? Masih dong. Selalu dong. Masih mau merekrut dong? Ya. Masih hatinya masih sabar? Kayaknya menghadapi klien juga udah harus sabar ya. Ya, masih oke, berarti masih ada ruang buat itu dong, buat ngajarin mereka, mentoring mereka. Karena marketing kantor kita itu relatif sedikit ya kalau dibanding dengan marketing kantor-kantor lain di Bandung. Tapi Hasilnya ya begitu jadi nomor berapa tadi? Nomor sekian nasional tuh gila gitu kan. Kantor lain ada yang 60 marketing, ada yang 50 gitu kan. Baru Cukup sekitar. banyak banget gitu. Nah. Saya juga justru pengen belajar tuh dari yang 50 marketing. Tapi closingnya beda. By the way, Ci, lu kan masih open dong? Masih kan? Masih. Ya kan? Kan ada orang bilang kan jumlah is not a matter gitu kan. Tapi kan ngerekrut boleh dong, nambah terus kan? Ya. Masih oke kan sih? Masih ya kok. Masih. Lu ngomong dong kok buat teman-teman Arebi bisa nggak? Bukan teman-teman Arebi, teman-teman yang mau jadi agent properti yang bisa sehebat mereka, gimana caranya? Oke, jadi buat teman-teman yang kebetulan melihat video ini dan ingin berkarir sebagai agent properti, lewat Sukajadi selalu membutuhkan calon-calon marketing properti yang berkualitas, dimana kita akan didik dari awal, dari nol sampai bisa sukses di bidang ini. Terima kasih. Nanti kalau teman-teman mau hubungi nomor di sini ya, nomor di bawah ini ya. Nanti teman-teman akan direct langsung ke mereka. Jadi mereka akan panggil interview, kita akan teman-teman bisa tanya kenapa dan bagaimana di lewat Sukajadi ya. Baik lagi sih ke tim ya. Nanti kalau misalkan ada yang nanya, kan Cici bisa jawab. Tapi saya mau nanya nih, ceritanya saya mau interview nih. Apa sih yang diharapkan dari seorang saya sih? Yang dicari untuk agent seperti apa yang lewat Sukajadi? Apakah muda? Wah, berarti saya udah gak masuk nih. Saya masih muda. Saya masih muda ya. Atau apa sih? Atau ada syarat-syarat apa nggak sih? Kalau buat saya sih mental harus cukup kuat, karena bukan hanya sebagai agent properti itu bukan hanya di kantor saja yang harus kuat mental, tapi kita ketemu klien kita juga harus kuat mental. Itu yang pertama. Kemudian kedua, nggak baper. Oh, banyak ya agentnya baper ya, Ci? Banyak yang baper. Banyak sekali. Di tempat lu ada juga kok? Ada. Oke. Jadi jangan terlalu banyak baper. Karena kalau baper itu kan jadi akibatnya mengakibatkan asumsi-asumsi yang nggak jelas. Yes. Jadi dari baper itu, jauh lebih baik bertanya saja. Maksud dari pertanyaan itu apa, perkataan itu apa. Jadi baper itu janganlah kalau menurut saya. Itu yang paling penting. Kemudian ada lagi? Yang baper itu sih yang paling penting. Ya, setuju lah. Iya. Kalau baper pusing. Satu mental, kedua baper. Tapi umur apa di lo oke-oke aja kok. Oke aja. Ya, yang penting dia punya niat untuk dapat sesuatu di bisnis ini ya. Betul. Dan lu siap untuk mentoring mereka kan? Oh iya, mau belajar satu lagi. Belajar. Masukin gelasnya dulu deh. Ya, betul. Itu juga satu lagi mau belajar. Jadi lu punya pengalaman nggak waktu selama 7 tahun transaksi yang paling terserah deh mau happy ending apa sad ending belakangnya, tapi perjalanannya paling banget. Banyak. Satu deh sih, contohnya ada nggak? Gue yang ceritain deh. Oh iya. Buat Bu Lili. Oh, case-nya dia. Oke. Dia sungkan buat cerita. Iya. Tapi yang saya ingat banget dari Lili itu, dia itu pernah menjual satu properti. Oke. Saya nggak sebut nama jalannya. Iya, setuju. Ya, pasarannya di sana itu di bawah 20 juta. Oke. Tapi dia berhasil menjual dengan harga 40 juta. Dan 2 kali lipat. Itu yang saya ingat banget. Dibeli nih, happy ending ini. Happy ending. Ci, gimana kok bisa 2 kali? Nah, rahasianya gimana ke orangnya? Saya nggak bisa jawab itunya sih. Kok bisa 2 kali lipat gitu? Iya. Jadi harga pasaran masih di 20-25 lah, paling top ya 25. Tapi pada waktu itu saya jual di 40 juta per meter. Gila. Karena memang lokasinya prime menurut saya. Gitu. Kemudian kasus dengan sertifikatnya juga cukup aneh. Tapi ya kayaknya. Tapi pasarnya kan 25 loh, Ci. Atau enggak? Atau pasar 40? Enggak kan? 20-25 kan? Sekarang pun Sampai sekarang 40 Dan ini terbeli loh ya. Iya. Nah, mau tahu? Mau jadi agent? Join tuh anak. Nanti dikasih tahu rahasianya. Ya kan? Karena memang lokasinya memang prime sih.
Ternyata kalau dengan ceritanya Cilili teman-teman bahwa sebenarnya tadi Coach Chandra udah ngomong kan, kita sebenarnya konsultan, kita tuh bukan yang ngemis-ngemis tuh buktinya. Ya kalau ngemis-ngemis mungkin dijualnya 10 juta kali ya. Kalau ngemis-ngemis terjual. Enggak, kan mungkin ada added value yang bisa ditawarkan, akhirnya bisa membuat tanah itu menjadi 40. Mau tahu rahasianya, segera kontak nomor di sini. Ya, hubungi mereka berdua. Ya. Dan itu happy ending nggak, Ci? Happy ending. Komisinya happy ending juga dong? Happy ending 3%. Wow! Happy ending Pak, 3%. Tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan juga. Tidak ada unsur pemaksaan. Semua pihak happy. Ya. Saya nggak nanya tempatnya, saya nggak nanya rupiahnya, cuma nanya luasnya aja sih. Gede juga ya? Gede sih enggak, cukup besar sih enggak, dan nilainya juga enggak sampai fantastis kayak gimana. Cuma saya ngelihat dari story lokasinya, kemudian juga dengan sertifikatnya yang aneh, dan kemudian juga dengan situasi yang pemiliknya juga yang ada, bukan cuma ada di Indonesia tapi juga ada di luar negeri juga, itu yang membuat mungkin ya spesial lah. Tapi kalau lu bisa meyakinkannya gimana dong sih, hebat banget lu. Itu kayaknya kurang lebih cukup lumayan lama deh. Transaksi itu hampir setengah tahunan ya. Setengah tahunan ada. Tapi lu bisa meyakinkan untuk ini beli dan semua Ya, dengan segudang masalah yang ada ini clear gitu. Iya. Setengah tahunan lah. Itulah fungsi agen properti Ya, kan, nah itu menyelesaikan masalah. Betul. Itu yang saya mau teman-teman belajar, gimana cara meyakinkan. Ternyata agen properti kan bukan sekedar dapat duit, tidak kan, menyelesaikan masalahnya itu loh. Lokasinya memang dibutuhkan oleh mereka sih. Lokasinya memang dibutuhkan oleh mereka, dan kebetulan jadi dijualnya dengan 3 orang sih. Jadi sekali closing itu bukan cuma 1 orang tapi 3 orang. Maksudnya? 3 penjualan ini dengan 3 orang. 3 penjualan. Pembelinya satu, tapi penjualnya 3 pihak. Ya pertanyaan gue. Enggak, penjualnya 1. Penjualnya 1, pembelinya 3. Oh, penjualnya 1, objek tanahnya 1. Tapi pembelinya 3 dan sekaligus. 3 pihak berbeda, jadi Tiga pihak bukan berbeda. keluarga, bukan apa. Tapi mereka barengan? Barengan? Kongsi gitu? Enggak. Wah. Kayak unik kan? Gimana? Ini ada tanah A gitu kan, penjualnya Coach Chandra, yang belinya Cilili, belinya Handi sama yang lain. Iya. Saya sama Cilili apa? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Tapi tanahnya kan di split 3 jadinya. Hebat dong. Lu pada Coach Chandra pada saat bersamaan bisa menjual ke 3 orang yang berbeda itu. Iya. Oh. Dari Menarik. pembeli 1 juga susah ya. Iya, menarik. Dari pembeli 1 susah ya. Iya. Caranya pembelinya 3. Tuh teman-teman, jadi kalau agent properti begini, hidup tuh banyak penuh penuh warna. Asal jangan baper ya, Pak. Nah, Betul. ya, Ini penuh warna gitu kan. Baper itu, aduh. Tips aja ini, baper boleh, tapi dengan ke klien. Oh iya. Atau ke medsos. Jangan juga. Iya. Oke. Menarik sih. Berarti selama 7 tahun banyak cerita seru ya? Pasti banyak. Masih, iya kan? Ya, transaksi sendiri, transaksi marketing juga pasti Iya. banyak yang unik-unik, yang lucu-lucu. Ini punya yang menyedihkan nggak sih? Ya mereka tahu bahwa ini bisnis, ini real life loh. Kita bukan jual harapan doang dong. Ada juga yang udah nyampe ke notaris, terus begitu jadi batal, ada. Di notaris? Ya, di notaris. Di notaris? Iya. Kunaon, gengsi. Egonya kena. Ya, kebanyakan gitu ya, egonya kena ya. Ada juga yang sudah deal, sudah ke notaris, deal, tapi tidak mau bayar komisi, ada. Oh, kena juga. Juga Pasti. Luar biasa. sudah deal, komisi 3%, pas giliran udah bayarnya, kita turun dong. Ya, klasik. Tapi seru ya. Tapi bisnis ini bikin hidup kita kan live terus. Iya, terus. Oh nih Ci, hari ini kan bukan kompetitor lah, teman-teman di agensi kan banyak banget tuh bermunculan, ya kan. Kalau lu ngelihat properti mana nih 2022 ini? Banyak agent, apakah mungkin mereka ngelihat peluangnya bagus itu jadi mereka banyak? Saya juga nggak tahu kan. Tapi fakta hari ini agent banyak banget. Nah, lu nih yang sudah 7 tahun berarti udah suhu tapi belum legend. Belum. Masih banyak yang jauh lebih lama dari kita lagi. Yeah. Tapi rasanya Raywet yang tua. Salah ya. Yang lama lu kan? Ya kan? Ada yang lain. Paling lama lu loh, Cik. Saat Di ini Bandung. iya sih.
Ya, kan lu udah paling lama kan, Mas Hari paling senior, jadi kakak sulung lah sekarang ya. Ya, udah jadi suhu nih di pertarungan agent property, belum jadi legend ya, nunggu 3 tahun 4 tahun lagi baru jadi legend kali ya. Nah kok lu ngelihat 2022 sih, gimana sih? Optimis kah? Kalau aku sih lihatnya gini ya, setiap kali ada itu ada peluang. Okay. Jadi mau apapun itu, mau tahunnya kapan, mau pada waktu pandemi saya pikir gak ada yang mau jual juga. Tapi ternyata pada saat pandemi dia nanya jualan ada aja. Oh ada ya, di 2020 dan 2021. Ada. 2020 itu malah bagus. Kita lebih tinggi dari 2019. Wow. Itu yang membuat kita juga masuk lagi. Iya. Oh iya. Maksudnya ya agen properti, bisnis agen properti satu yang nggak kenal namanya krisis, namanya itu properti itu selalu aja ada. Asal di kantor yang tepat. Karena nggak semua punya cerita begini kan. Asal di kantor yang tepat, dan kalau teman-teman mau join tuh Rewat suka jadi ya. Oke. 2019 2020 bagus. 2020 2021 kita masih bisa mempertahankan lah. 2022 prediksi suhu di Bandung. Itu sih kalau menurut saya sih ada aja. Karena pasti ada yang butuh properti ada aja. Kemudian yang jual BU, jual dikarenakan mungkin nggak tahan dengan pandemi yang sekarang, pasti. Kemudian sebagai investor pasti. Kemudian yang butuh juga buat kayak sekarang mereka. Ya 2020 kan lu bagus nih, bener nggak? Makanya lu nyampe ke nasional dong. 2021 ya udah deh, tetap bagus dong. Nah 2022 gimana dong? Lu ngeliat kok Chan, Lili? Apakah dengan kondisi seperti ini COVID akan merajalela kembali, bakal sepi atau gimana? COVID-nya sendiri nobody knows. Iya. Kita harapkan sih properti akan kembali bergairah lagi ya, karena kalau misalnya dari sejarahnya seharusnya memang properti itu sudah naik lagi. Nah, karena COVID kemarin terhambat. Ya. Oke, Ci, last pitch lu buat teman-teman yang mau jadi agen properti, pesan lu apa? Tadi kan jadi baperan. Kayak kali pertegas sekali lagi, pesan lu apa nih? Kalau mau join di Rewat kan udah pasti nih. Orangnya jago, jualan nasionalnya udah ada buktinya gitu kan, bukan hanya sekedar ngecap. Pengalaman, ya nanti ditanya aja kenapa 40 juta bisa jualan gitu kan. Terus 3 pembeli di saat yang bersamaan. Wow. Nah, apa nih, Ci? Kalau lu mau ikut ke Rewat Sukajadi, ini nih yang diminta sama Cililifang sama Kocan ini. Tadi ya mungkin saya ulang ya, 1 harus kuat mental, kemudian yang kedua peran, ketiga mau belajar. 3 itu ya? 3 itu yang paling. Kalau orang itu datang ke Cici dengan modal 3 itu terima dong. Ada satu lagi. Oh iya, satu lagi apa? Satu lagi sebetulnya. Ada lagi. Jadi banyak orang yang mengira bahwa pekerjaan agen properti itu adalah pekerjaan part time. Setuju. Ya, nah itu yang kita setuju. Jadi agen properti yang profesional yang benar itu kerjaannya full time. Agree. Tapi waktunya fleksibel. Agree. Yang waktunya bisa kita atur sendiri. Betul. Gitu ya. Betul. Bukan berarti jam kantor 9 sampai 5. Setuju. Tapi yang dibutuhin full heart juga ya kok ya. Betul. Nah itu ya. Betul. Oke teman-teman, kurang lebih pembicaraan hari ini dengan Coach Chandra dan Cilili seperti ini. Coach Chandra sangat itu banget dengan company-nya sampai bajunya juga tetap kuning hitam. Ya, bagi teman-teman yang mau bergabung silakan nanti hubungi, nanti di description ada nomor telepon dan banyak hal yang bisa dihubungi. Kita percaya tahun 2022, RB percaya tahun kebangkitan properti, tinggal kamu menentukan ada di bisnis properti atau tidak. Salam kolaborasi.